akan berwarna apa nih kalau negatif? Merah, Pak. Merah, betul. Terus gram positif akan berwarna ungu. Di sini terlihat jelas bahwa ada contoh bakteri yang berwarna ungu, yaitu bakteri gram positif. Yang ini gram positif berwarna ungu. Di sini di bagian tengah, peptidoglikanya sangat tebal. Tapi kalau gram negatif, peptidonya sangat tipis. Yang di bawah itu adalah bakteri E. coli yang berwarna merah. Tidak lupa menggosok. Di sini ya. Ini penampakan kalau dilihat bergantungan. Ya, terlihat di sini ada penyusunan asetil glukosamin, laktoasetil glukosamin, namanya itu asetil asam murimat. Ya. Ini terlihat seperti ini. Nah, dan ini mungkin lebih jelas lagi di sini. Di sini nampak jelas bakteri gram positif yang di atas Anda lihat sendiri indeksnya jauh lebih tebal, jauh lebih tebal. Yang seperti batang tidur itu adalah peptidoglikan. Ya, peptidoglikan. Terus yang bawah adalah bakteri gram negatif. Anda lihat sendiri, bagian batang tidur itu jauh lebih tipis. Sehingga dengan demikian, bakteri gram negatif, saya katakan tadi, mempunyai dinding sel peptidoglikan yang lebih tipis. Dan ini nanti akan berkaitan dengan teknik pewarnaan. Mengapa bakteri gram positif itu berwarna ungu dan mengapa bakteri negatif itu berwarna merah. Seperti itu. Itu kalau dilihat dari struktur molekulnya. Halo?
Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang saya lanjutkan ya tentang perbedaan bakteri gram positif sama negatif. Tadi gambarnya sudah saya serahkan meskipun secara struktural seperti itu. Sekarang kita lihat jelas perbedaan bakteri gram positif, gram negatif. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri bakteri gram negatif positif seperti yang terdapat di PPT, Anda lihat sendiri. Bagian pertama adalah struktur dinding sel. Ya. Bakteri gram positif jauh lebih tebal. Bakteri gram negatif tipis. Ya. Kemudian komposisi dinding sel. Bakteri gram positif kebalikan otomatis dengan bakteri gram negatif. Bahwasanya untuk jumlah lipid lipid, jumlah lipid atau lemak pada lapisan tersebut itu sangat rendah. Sangat rendah. Tetapi bagian gram negatif kebalikannya jauh lebih tebal atau lebih banyak. Kemudian peptidoglikannya gimana? Kalau pada bakteri gram positif jauh lebih tebal dan sebagai lapisan yang menyatu atau tunggal. Akan tetapi pada bakteri gram negatif jumlah peptidanya sangat sedikit. Dan biasanya di sana diselingi oleh beberapa protein. Dan yang paling jelas, gram positif itu ada asam taikoat. Sedangkan pada gram negatif tidak menghasilkan asam taikoat. Kerentanan. Kerentanan berarti termasuknya apa itu? Kerentanan. Apa? Ariel, ya, kerentanan itu apa? Ayo, masuk dari sekian mas, saya nggak tahu kerentanan. Ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman, Pak. Iya, daya tahan. Ya, betul. Nah, kemampuan dia terhadap daya tahan. Ya.
Daya tahan terhadap apa? Kayak gini, penisilin. Ternyata untuk penisilin, nah, pokoknya antibiotik, antibiotik gram positif itu ternyata lebih rentan. Rentan berarti apa? Rentan berarti apa? Apa yang itu rentan? Rentan. Berarti lebih rentan. Daya tahan, Pak, Iya. beresiko. Betul. Bijaksana. Bahwa rentan itu daya tahan. Daya tahan terhadap suatu antibiotik, apapun jenis antibiotik. Apakah penisilin, streptomisin, amoxicillin, atau yang lainnya. Itu lebih tahan dibanding gram negatif. Karena apa? Gram positif itu jauh lebih kuat daya tahannya daripada gram negatif. Siapa yang tahu? Karena dinding selnya lebih tebal, Pak. Oke, siap. Betul. Betul sekali, dinding selnya lebih tebal. Dan gram positif itu, tadi warnanya apa warnanya? Gram positif Ungu. akibat ungu. Berarti. Ungu, Pak. Ya, warna ungu ini bisa terjadi karena pada saat pengecatan, jadi saat pengecatan itu ada beberapa tahap, gram A, gram B, gram C, dan gram D. Untuk pengecatan ada gram A, B, C, D. Masing-masing itu mempunyai peranan sendiri. Ya, ke A biasanya merupakan gram yang istilahnya apa ya, akan terikat pada dinding sel tersebut, ya, gram A. Kemudian gram B itu akan memperkuat terhadap gram A tadi. Jadi mengikatnya di dinding sel itu akan lebih kuat. Gram D. Daya cengkram itu jauh lebih kuat gram D. Akan tetapi ketika diberi gram B, maka intensitas pengikatan tersebut jauh lebih kuat. Intinya gram B itu memperkuat ikatan antara gram B dengan dinding sel. Sedangkan gram C itu memberikan efektivitas atau reaksi apabila terdapat pada bakteri gram positif, dan ini hanya dilakukan sebentar saja. Kalau yang tadi itu sekitar 2 menit, kalau itu hanya sekitar 30 detikan. Ya. Pada yang terjadi pada gram positif, maka ya karena intensitas gram B tadi kuat, tidak terlarutkan oleh gram C. Sedangkan pada gram negatif justru sebaliknya.
Tadi dinding sel bakteri juga sudah terikat dan Gamri yang berwarna ungu karena posisi tidak kuat, jadi tidak baik, maka Gamri ini mempunyai kemampuan untuk melarutkan semua antara dinding sel bakteri dengan pelarutnya gram A dan gram B. Yang kata lain gram A dan gram B itu luntur. Nah, itu baru dideteksi dengan gram D. Yang berwarna merah. Ya, setelah itu ditunggu kurang lebih sekitar 2 menit, maka gram ya sebelum diamati dicuci dengan air mengalir dulu. Sehingga gram-gram tersebut akan hilang, maksudnya bersih dengan air. Kemudian baru diamati dengan mikroskop. Setelah diamati, maka gram positif itu akan tetap berwarna ungu, sedangkan pada gram negatif itu akan tetap berwarna merah karena adanya gram D tadi. Sehingga kalau diamati seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan tentang teknik pewarnaan ini? Ada pertanyaan tentang teknik pewarnaan ini, mengapa gram positif, gram negatif berwarna ungu dan merah? Belum ada, Pak. Berarti jelas ya, Kevin? Cukup jelas. Oke. Kalau jelas saya lanjutkan. Jadi misalkan Anda itu mengisolasi bakteri yang belum diketahui namanya, isolasi dengan di limbah, kemudian mendapatkan beberapa bakteri, terus bisa Anda lakukan teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan ini syarat mutlak. Ya, syarat mutlak yang harus dilakukan apabila Anda mengisolasi suatu bakteri. Ini sekarang bagaimanakah kondisi fisik dari bakteri secara umum dan pengaruhnya? Yang pertama, kita lihat suhu. Jadi suhu itu bisa dikategorikan atau bisa mempengaruhi tentang pertumbuhan dari bakteri itu. Dan suhu itu bisa dibagi menjadi 3. Ya.
Yang pertama adalah psikrofil. Psikrofil. Jadi bakteri ini bisa tumbuh baik pada suhu yang rendah. Yang kedua, mesofil. Kalau mesofil itu ibaratnya kondisi bakteri yang hidup di tengah-tengah suhu. Misalkan suhu kamar. Suhu kamar itu masuk di sini. Jadi misalkan Anda mengisolasi bakteri atau diinkubasi secara umum, yang dimaksud adalah pada suhu kamar di sini. Kemudian suhu termofil. Pengertian dengan termofil, Anda tahu apa termofil? Siapa yang tahu termofil? Ayo siapa termofil? Coba. Ayo dicoba, jangan saya terus. Organisme mikro Bakteri yang tumbuh ya. Parah nggak apa parah. Silakan, Salah aja Dora. nggak apa-apa. Silakan, Dora. Bakteri yang tumbuh optimal pada suhu panas, Pak. Iya, termofil itu pada suhu panas bakteri itu masih bisa tumbuh. Misalkan kamu dan kawan-kawan itu mengisolasi bakteri di mana ya? Lokasi yang panas itu di mana? Daerah di Jawa Tengah. Semarang panas, Pak. Semarang panas. Maksud saya kalau Semarang panas, ya habitatnya tersebut ya secara umum panasnya berapa itu ya? Paling pol kan cuma 33, ya enggak? 36, wah panas banget. Tapi ini suhu ini yang harus lebih dari suhu 50 derajat Celcius. Berarti kan sudah panas banget. Nah, kira-kira yang bakteri yang bisa tumbuh di atas 50 derajat itu contohnya tempatnya di mana? Coba Anda analisa. Tempatnya panas, suhu di atas 50 derajat Celcius. Pakai habitatnya bakteri. Gurun, Pak. Gimana? Gurun. Gurun. Apakah ada gurun di Jawa Tengah? Oh, Jawa Tengah, Pak. Oh. Iya, di Jawa Tengah. Kira-kira di Jawa Tengah dulu kita, Jawa Tengah. Tempat di mana suhunya itu lebih dari 50 derajat Celcius. Kalau Semarang itu panas, betul panas. Tapi kan suhunya 33 derajat saja. Kalau 34 sudah terasa panas banget, apalagi di atas 40. Tapi suatu tempat yang suhunya itu di atas 45 derajat. Gunung Merapi, Pak. Gunung Merapi.
Gunung Merapi, apanya yang panas? Kawahnya mungkin, Pak. Kawahnya. Pada saat kawah itu mengalir, mungkin nggak Anda mengambil kawah tersebut? Sampel? Mungkin tidak. Tidak mungkin kan? Iya, Pak, tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Berarti dicari tempat yang ini misalkan saja itu kalau di Dieng itu apa jenis danaunya, air belerangnya. Kalau di Gunung Ungaran di mana? Gedong Songo. Anda pernah ke Gedong Songo? Jadi faktor resiko itu di, apa ya? Diminimalkan. Kalau di Dieng, Gedong Songo itu ada air mengalir ya toh. Tapi dari ciri khas yang pegunungan yang aktif biasanya kan ada sumber air panas, iya enggak? Dan Iya, Pak. panas, dan panasnya itu tidak panas dalam arti air mendidih, tapi panasnya itu adalah sekitar ya 45 sampai 60. Kita bisa mengambil sampel itu. Dan kadangkala eh, sampel yang kita ambil atau tempat yang kita ambil seperti di Dieng atau Gedong Songo sebagai air belerang, justru banyak orang yang mandi di sana. Ya, sebagai terapi katanya. Jadi ketika kita ngambil sampel ya paling tidak air ya air di apa ya, di air di tempat air yang panas tersebut, air panas, dan pasti Anda melihat banyak orang yang mandi di tempat air panas tersebut. Betul atau tidak? Halo? Betul. Ya, itu kita ambil, kita isolasi, ya, kita isolasi bakterinya. Ternyata didapatkan, tapi biasanya hanya beberapa bakteri saja. Dan itu dikenal dengan bakteri termofil. Kalau termos itu apa? Kalau termos itu apa? Kalau termos itu apa? Halo? Halo, termos itu apa termos? Tempat menyimpan air panas, Pak. Ya, tempat menyimpan air panas. Kata-kata termos, termo itu menyimpan air panas. Kalau termofil, ya termofil. Berarti air panas, fil itu suka. Berarti bakteri yang suka pada keadaan suhu panas. Mesofil itu tengah-tengah. Fil itu suka, berarti bakteri bisa hidup pada suhu yang tengah-tengah, tidak suhu tinggi. Tapi kalau biskofil, fil itu suka, berarti yang hidup atau suka pada suhu yang amat rendah. Seperti itu. Maknanya seperti itu. Meskipun dia golongan vesikofil, mesofil, atau termofil, ketika dicat pengecatan gram tetap bakterinya gram positif atau negatif, berwarna ungu atau berwarna merah. Kebetulan oksigen, kebetulan oksigen kemarin sudah saya terangkan ya, ada anaerob, ada aerob.
ada anaerob fakultatif dan mikroaerofil. Sudah saya terangkan di awal tadi. Bukan sekali kan mikroaerofil itu mikro itu kecil, tapi kandungan oksigen yang sangat kecil. pH. Nah, pH itu memegang peranan penting terhadap pertumbuhan mikroba. Dan ada dannya, harus Anda perhatikan ketika nanti Anda itu membuat media untuk bakteri. Apa medianya bakteri? Apa medianya bakteri? NA, Pak. Iya, betul banget. Na, nutrien agar atau nutrien brut. Itu harus Anda perhatikan bakterinya harus berkisar pH 7. Ya, usahakan bakteri itu di pH 7 netral. Nanti ketika bakteri itu cenderung ke asam, mungkin dia akan memperkenalkan diri. Tapi rata-rata bakteri itu adalah pH 7. Ya. Kalau nanti pH asam, hanya bakteri tertentu saja. Bakteri asam laktat, asam nitrat, itu bakteri tertentu dan sudah spesifik. Dari namanya saja dia hidup pada pH yang rendah. Betul. Kemudian terhadap asalinitas berarti apa? Kandungan garam, Pak. Iya, kacau salinitas ini kandungan garamnya. Ini kandungan garam. Jadi ada bakteri yang sifatnya suka. Ya, itu ya. Kemudian Anda harus mengerti lah tentang bakteri. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, saya lanjutkan tentang peranan bakteri itu sendiri. Menguntungkan, terutama di bidang pangan. Anda sendiri pasti sering meminumnya Lactobacillus. Kalau
Terus gimana Lactobacillus? Pasti saya gimana? Ayo salah nggak apa-apa. Yakult, Pak. Iya di Yakult betul. Yakult, kefir itu pasti mengandung bakteri asam laktat dan pH-nya sangat rendah. Ini Lactobacillus. Di Yakult, yogurt, dan kefir mungkin. Kalau Acetobacter, kalau Acetobacter di mana? Nata de coco, Pak. Betul, Kata betul di nata de coco. Anda pasti pernah makan nata de coco tersebut. Kemudian enzim ya, golongan Bacillus yang tadi enzim, ada antibiotik, Streptomyces, kemudian di bidang pertanian, Rhizobacterium, kemudian bioinsektisida, ya. Kalau bioinsektisida itu di bidang lingkungan dan kesehatan itu bisa digunakan. Karena bakteri ini biasanya hidup atau ditemukan pada lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Ya. Biasanya di tanah atau di mana banyak sekali tentang golongan dari Bacillus. Ya, bioinsektisida. Bisa Bacillus thuringiensis. Thuringen. Berarti dia ditemukan di mana Thuringen? Di Thuringen itu daerah mana kira-kira? Kalau nama Latin kan berdasarkan tempat. Thuringen di mana Thuringen? Di daerah mana Thuringen? Ilmu bumi ini. Thuringen. Maka disebut Bacillus thuringiensis. Daerah mana? Salah orang apa-apa. Kita belajar bersama. Menganalisis bersama. Itu nanti yang akan membedakan kamu dengan yang lainnya adalah karena daya analisis itu. Silahkan, Thuringen. Jerman bukan, Pak? Iya, betul sekali. Jerman. Area benar Jerman itu. Jadi ditemukan di Jerman, maka disebut dengan Bacillus thuringiensis. Ada juga bakteri Bacillus astraelensis, ditemukan di daerah Israel. Ya, itulah. Jadi bakteri ini ditemukan di daerah lingkungan, kemudian digunakan untuk pengendalian apa? Pengendalian serangga.
pengendalian serangga. Misalkan untuk penyebab demam berdarah Aedes aegypti, kemudian apalagi selain demam berdarah oleh serangga banyak ditemukan di Irian Jaya penyakitnya. Kalau Aedes kan demam berdarah. Kalau di Malaria, Pak. gimana? Malaria, betul malaria. Anda mungkin masih ingat tentang kemarin wacana tentang bakteri Bulbasia. Pernah dengar nggak? Bakteri Bulbasia pernah dengar nggak kemarin? Oh, itu ngetren banget waktu di Semarang. Atau di tempat-tempat lainnya kan di Semarang, saya itu digunakan sebagai proyek percontohan. Atau minimal pernah dengar atau tidak? Halo? Pernah dengar atau tidak? Itu orang-orang lingkungan Belum. itu. Pernah dengar? Belum pernah dengar, Pak. Oh, belum pernah dengar. Itu jadi gini, Bulbasia itu bakteri yang ditemukan pada kupu-kupu, pada lalat buah yang sering kita makan itu kan biasanya ada lalat kecil-kecil. Nah, bakteri itu ada di sana. Kemudian dikembangkan, diambil, diisolasi, kemudian ditreatmentkan sehingga bakteri tersebut bisa mengendalikan terutama tadi saya katakan seperti demam berdarah. Itu sudah diaplikasikan di Semarang di daerah Gunung Pati gitu. Daerah UNES sana. Kemudian bakteri yang merugikan seperti Anda pernah menderita ini tipes, TBC, bilis, dan lain-lainnya. Perkembangan bakteri. Jadi dapat berkembang melalui apa yang disebut dengan pembelahan biner. Namanya biner berarti dari 1 menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Kemudian secara paraseksual atau aseksual itu bisa dilakukan dengan adanya peristiwa atau apa yang kita sebut perkawinan, ya, baik secara transformasi, baik secara konjugasi, baik secara transduksi. Kalau transformasi, jadi materi genetik itu akan dipertukarkan, ya, melalui gen 1 dengan gen yang lainnya yang berada di luar bakteri itu. Maksudnya di luar spesies bakteri. Kalau konjugasi itu bisa terjadi kontak langsung antara bakteri satu dengan bakteri yang lainnya
yang diumpamakan bakteri itu berjenis kelamin positif dan berjenis kelamin negatif. Itu disebut dengan konjugasi. Dan di dalam konjugasi tersebut kadangkala didapatkan plasmid. Dan plasmid tersebut adalah organela ekstra kromosomal. Berarti organela yang berada di luar kromosom. Itu disebut dengan plasmid. Kalau diperhatikan, siapa tahu keluar di ujian. Kalau transduksi, itu efek samping dari terjadinya transformasi. Di bakteri menginfeksi virus, dan setelah berada di virus, bakteri itu akan berkembang biak. Dan perkembangbiakan itu disebut dengan transduksi. Kemudian yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi bakteri itu sendiri. Dan ini mungkin nanti dipraktikkan bagaimana pertumbuhan bakteri itu bila dikondisikan pada temperatur seperti saya katakan tadi ada fisiko, meso, dan termo. Kemudian kandungan airnya bagaimana? Kalau dikurangi berlebihan itu dikenal dengan AW, activity water. Kemudian nutrisi, katakanlah media Na tadi, media Na bakteri, kan ada yang namanya BB ekstrak, ada yang namanya agar, ada yang namanya skrosa. Bagaimana kalau BB ekstraknya itu diganti, BB ekstraknya itu diganti dengan sumber yang banyak nitrogennya bagaimana, itu bisa. Kemudian antibiotik dan hasil metabolit lainnya. Kalau antibiotik bagaimanakah kondisi pada saat antibiotik itu dihasilkan pada fase stasioner, pada fase log, seperti itu. Ya, ini tentang bakteri materinya saya kira sudah selesai. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjutkan ke yang lain tentang kapang atau yang lainnya. Silakan kalau ada yang tanya. Sebelum saya tutup untuk bakteri. Mohon maaf, Pak. Untuk PPT-nya nanti boleh di-share, Pak? PPT. Nggih. Ini siapa ini? Arela, Pak. Iya. Nanti PPT-nya udah nyatet enggak? Nyatet, Pak. Nyatet. Jadi PPT itu kan sarana apa ya? Komunikasi ya antara saya dengan Anda semuanya. Jadi soal-soal sana nanti sifatnya itu tidak linear. Linear dalam arti begini. Hanya memindahkan antara PPT ke soal jawaban. Jadi mungkin pertanyaan itu kadang-kala keluar dari apa yang saya terangkan di sini. Tidak semua PPT itu ada tidak ada PPT itu yang sifatnya lengkap. Pasti saya keterangan pasti saya tambah-tambahkan seperti itu. Ya, nanti diberikan tolong aku ya lah. Diingatkan dari kan pertemuannya 7 kali, ya enggak lah? Iya, Pak. Nah, pertemuan 7 kali,
Berarti sekarang ini pertemuan kelima kita iya? Iya, pertemuan kelima. Kelima lah, pertemuan ke-6 nanti tak berikan itu. Tak Berarti minggu berikan. depan ya, Pak? Iya, tolong aku diingatkan ya. Tolong Iya, aku Pak. diingatkan, heeh. Tak berikan seperti itu. Sekali lagi soal saya tidak linier, tapi mungkin nalar nalar, itu ada yang nalar. Ada lagi lah. Nama dulu lengkapnya Arela tuh. Iya, Pak. Untuk Hmm. kelas minggu depan apakah masih online atau mau saya carikan untuk offline ya, Pak? Tergantung. Jadi kalau misalkan kan kondisi saya kan ibaratnya saya itu kan jalan itu tidak bisa stabil karena kalau lutut mungkin saudaramu atau apapun sudah tahu sendiri kalau naik tangga pasti jelas nggak bisa. Pasti juga nggak bisa. Saya bisa jatuh, saya pernah jatuh. Makanya saya aduh jatuh seperti ini saya nggak berani ke kampus karena saya juga ngajarnya di lantai 2 sampai lantai 3 saya nggak. Di biotek sama biologi saya juga online seperti ini karena kondisinya memang tidak mungkin. Tapi kalau bisa nanti misalnya kamu dapat atau kita janjian itu kan kamu ngisi form form kehadiran dosen sama mahasiswa kan tertulis? Iya, Pak, tanda tangan tertulis. Iya. Sementara kan belum sebelum tak tanda tangani. Iya, Nanti belum, kita Pak. heeh, nanti kita janjian saja biasanya saya kalau ke kampus itu sore. Sampai sana sekitar jam 4, jam 4-an. Jadi kalau kepingin tanda tangan kita mungkin kelas A, B, C, D titipkan kamu terus nanti tak tanda tangani, kita ketemu janjian di sana begitu, Oh, ya. bertemu di FSM ya, Pak, berarti? Iya, di gedung Asintia. Namanya gedung Asintia lantai 1 kan saya harus absen. Barusan absen itulah saya mungkin nanti tak kabari misalkan saya itu mau OTW, terus kamu nanti pertimbangannya sekitar 45 menit karena rumah saya Ambarawa, kamu tahu Ambarawa nggak? Tahu, Pak, tahu. Iya, Rawa kalau Pening. iya betul, itu rawa yang bikin mumet ya rawa pening itu tadi. Iya, terus nanti kita janjian, sing yang kelas selesain biar saya tanda tangani, titip dengan kamu juga tidak apa-apa seperti itu, Ya, nanti saya ya. sampaikan ke kormat lainnya, Pak. Iya, heeh, betul seperti itu, heeh. Makasih ya, Lan. Mhm, Sama-sama, Pak Wija. yuk, kalau nggak ada, baik. Berarti kamu bertanya itu ya, nanti PPT tetap saya berikan, sekali lagi, tapi soal tidak langsung di-copy pindah seperti itu, nalar ya. Jelas? Jelas, Jelas? Pak. Jelas untuk semuanya. Nah, ini teknik pewarnaannya seperti kayak gini. Jadi itu kan pertama itu diberi kristal violet. Nah, itu teknik pewarna. Ya, nanti di lab mikro teknik lingkungan ada itu. Nah, kristal violet inilah yang disebut dengan gram A. Ya, itu 1 menit. Ya, kalau 2 menit kelamaan itu 1 menit. Kemudian nomor 2 dicuci setelah 1 menit dicuci dengan air mengalir. Dicuci dengan air mengalir, dikeringkan dengan tisu, terus diberi lagi larutan Lugol. Lugol itu adalah gram B. Kan tadi ada gram A, B, C, D ya kan? Gram B. Ya. Nah, itu dicuci dengan air mengalir juga atau pakai apa spet pakai pipet juga boleh yang jelas setelah diberi gram A, B, C, D dicuci dengan itu. Terus gram C ya. Gram C itu tadi yang kita sebut dengan aseton atau alkohol. Nah, disinilah letak kuncinya di sini. Ketika gram positif, maka intensitas warna yang
A dan B itu tidak terlarutkan. Sehingga nanti ditetesi dengan gram D yang berupa warna merah, safranin, tidak dikalahkan. Sehingga tetap berwarna ungu. Tapi kalau gram negatif, ketika diberi aseton atau alkohol, maka dia akan larut, akan hilang. Apalagi nanti dicuci. Terus ditambahkan gram D yang berwarna merah, yaitu safranin, maka gram negatif itu warnanya merah seperti itu. Itu kuncinya di situ. Ya, tekniknya seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi lain, yaitu kapang. Belum, Pak. Boleh dilanjutkan. Oke, tak lanjutkan. Ini berarti tak tutup, tak share soft share. Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Oke. Masih kecil ya? Ya, masih. Bentar. Yang gede ki sih. Itu di paling bawah, Pak. Mana sih? Yang ada gambar samping tanda minus, Pak. Iya, tapi di sini punya aku di samping tanda minus kok nggak kelihatan. Oh. Kudu digeser dulu sih. Sekarang geser ya. Alah, mana ini? Malah hilang. Aku sore mana ini? Sorry. Bentar ya. Alah. Pak Wija, Helm. itu yang panah kiri atas dipencet dulu, Pak. Panas sih bentar ya. Terus kita stop saja.
Mana ini? Ini kok kembali ini terus ya? Nah, itu di Kalau ini atasnya home itu, Pak, mana? ada tanda panah. Atasnya home, Heeh. itu Oh ada tanda iya. panah. Dipencet dulu, Pak. Yang ini ya. Iya, Pak. Tak pencet nih. Oh iya, betul. Terus yang enable editing-nya dipencet, Pak. Oh, enak. Alah, aneh semua. Alah. Alah. Sudah. Lah ini kecil banget. Terus yang slideshow-nya dipencet, Pak, yang sampingnya minus tadi. Tapi di sini Bapak belum share screen. Oh. Tapi di sini aku itu Mbak Tia. Undangi Mbak Tia sebenarnya. Ini kan penampilanku di laptop kan kecil. Ya toh? Cuma kelihatan negatif, seharusnya sampai negatif kan ada kolom untuk besar itu ya, tapi nggak kelihatan. Terus aku gimana nih? Jadi untuk penampilan gede gitu loh, ya kan? Boleh untuk di-share screen dulu, Pak. Ini di banding gede penampakannya begini. Seharusnya kan gini, di depan sini kan ada kecil. Digeser ya, bisa lagi digeserin. Bentar ya. Oh iya, sudah. Meja apa sih? Ya kita Oh iya. ganti. Oke. Ngawur sudah. Sudah ya? Lah? Share screen-nya belum ada, Pak. Sudah nampak belum? Belum ada, Pak. Sudah. Sebentar. Kasih. Heeh. Terus di-share berarti ya? Kita. Ini. Pencet ini. Ini dipencet. Bukan saya screen tuh. Ya, pencet ini. Ini gampang ini. Kapan? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Makasih ya. Nunuk. Oke, kita bahas kapang. Seperti halnya bakteri, kapang atau mold di sini merupakan jelas salah satu jenis mikroba yang perlu Anda ketahui. Tapi biasanya untuk teknik lingkungan yang sering digunakan adalah bakteri. Ya, jadi ini hanya sebagai teman atau pelengkap apabila bakteri itu tidak memungkinkan bisa menggunakan kapang yang bisa digunakan sebagai pengganti apabila bakteri itu katakanlah sudah dilakukan orang lain. Misalkan seorang dosen ada proyek tentang penyamaran lingkungan, terutama logam berat, ya, bagaimanakah daya absorpsi logam berat tersebut dari bakteri jenis 1, 2, 3, 4
Kemudian bisa juga dari jenis kapang. Kapang juga bisa menyerap logam berat. Jenis kapal 1, 2, 3, 4, dan 5. Minimum saya terangkan seperti ini biar Anda tahu morfologinya. Paling tidak tahu, oh kapang ini, kapang ini, kapang ini, kapang ini. Seperti itu. Iya, kode ini anak kecil. Sorry mana? Ya, itu kapang atau mold. Ya, saya terangkan tadi intinya kapang beda dengan bakteri karena kapang itu mempunyai filamen yang kita sebut sebagai hifa. Waktu Anda SMA pasti sudah tahu ya tentang hifa. Ya, ciri-ciri kapang yang paling utama kalau bakteri kan prokariot, kalau ini adalah eukariot. Ya. Kalau bakteri ada monoseluler, ini adalah multiseluler. Ya. Dinding selnya tersusun atas kitin, lignin, selulasa, dan lain-lain. Jadi dinding selnya itu bisa macam-macam. Tapi kalau bakteri kan cuma peptidoglikan, ya itu. Jadi saya katakan memiliki filamen atau hifa. Sumber makanan Pak, mohon maaf, mic-nya mati, Pak. aduh. Oh iya, Tios tadi tak terangke ya. Saya tak terangke, oh ya. Tak ulangi berarti ya. Jadi ini perbedaan dengan yang lainnya dengan bakteri. Saya katakan eukariotik. Kalau bakteri pro, multiseluler. Kalau bakteri mono, dinding selnya jelas berbeda. Di sini mengandung kitin, lignin, dan selulus. Ya. Tapi bakteri kan tidak, cuma satu, peptidoglikan. Terus sumber makanan bisa saprofit, parasit, atau simbion. Kalau saprofit berarti hidup di sisa bahan organik, ya banyak itu sampah-sampah kan banyak sekali itu di sana. Jadi misalnya kamu kepengen memanfaatkan atau mengisolasi bakteri ataupun saprofit di tempat sampah pada yang daerah pencemaran itu bisa Anda melakukan seperti itu. Jadi menemukan ini. Kemudian parasit itu yang merugikan. Sini, masuk sini. Ada kuda ya. Kemudian simbion, kalau simbion itu Ini. kerjasama antara jenis satu dengan yang lain. Oh shit. Ibu.
Bukan kamu. Mama. Sebentar lagi jalan ke uang. Uang tuan. Lu lari bapak malahan misalnya. Mana pesan itu? Ini ambil. Mana pesan di sini? Masih di sini 500. Ya, ini struktur selulernya seperti ini. Ada hifa, jadi kelihatan. Sama halnya bakteri di sini punya sitoplasma. Cuma bedanya di sini ya, nukleusnya ada di mana-mana. Dinding selnya juga ada di sana. Kadangkala ini juga ada septatnya, ada membrannya. Antara bagian satu dengan yang lainnya. Dan ini digunakan sebagai apa ya? Digunakan sebagai pembeda. Bisa apa ya? Digunakan sebagai identifikasi. Jadi itu. Nah, ini saya beri contoh kapang. Ini adalah kapang yang ada di dalam tempe. Ya, ciri khasnya di dia itu ada rhizoidnya. Rhizoid itu semacam akar. Maka jamur ini dikenal dengan Rhizopus. Ya. Anda lihat ada miseliumnya, ada stolon-stolon itu hubungan antara Rhizopus 1 dengan Rhizopus yang lainnya. Kemudian ada sporangiovore. Sporangiovore itu semacam batang. Ya. Kemudian rhizoid itu semacam akar. Ada juga nanti spora. Di dalam kotak spora ini kita mengenalnya sebagai sporangiovore. Skala sporangiovore. Sporangium itu kotak spora, sporangiovore itu batangnya. Ya. Kemudian reproduksi bisa aseksual, yaitu di sporangiospora, jadi antara spora satu dengan spora yang lain. Sporangiospora itu identik dengan spora. Kalau sporangium kotaknya, kalau sporangiovore itu batangnya. Ya. Kemudian seksual, pembentukan zigot, berarti ada positif, negatif, kawinkan. Jadinya secara komplikasinya seperti itu, disebut dengan zigot. Nah, ini kalau ditemukan di dalam petri dish. Petri dish seperti ini. Jadi ada, kalau tempe itu Anda lihat, kalau Anda beli warnanya apa? Ya. Tempe yang Anda beli biasanya warnanya apa? Bang akan beli tempe enggak? Putih, Pak. Putih, betul. Tempe yang paling bagus adalah tempe itu yang berwarna putih. Ya, tapi kadangkala kita bisa menemukan ketika itu dibuat dari daun, ada yang berwarna hitam, pinggir-pinggirnya. Iya tidak? Iya, Pak. Ya, warna hitam itulah sebetulnya kompetitornya. Kompetitor dari Rhizopus.
Ketika ditemukan di sana pasti menemukan antara Rhizopus yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam yang disebut dengan mukor komputernya. Makin banyak mukornya, makin banyak warna hitamnya, maka tempe itu sering cepat membusuk. Gitu. Ya, sering cepat membusuk. Makanya tempe yang paling bagus adalah tempe yang berwarna putih. Itu yang mungkin yang saya berikan. Saya berikan contoh tentang Rhizopus. Minimal Anda tahu bagian-bagian dari jamur tersebut, ya. Ada gambaran jamur tersebut seperti itu. Ya, pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, kalau cukup jelas saya tutup kuliah pagi hari ini. Terus besok pertemuan ke-6 materi yang lain mungkin saya berikan tentang metode MPN dan TPC dalam hal menganalisis suatu pencemaran lingkungan. Begitu ya? Semuanya, mahasiswa semuanya? Baik, Pak. Pak, bolehkah izin untuk dokumentasi on cam, Pak? Oh, boleh, silakan. Teman-teman boleh on cam ya semuanya. Ya, untuk bukti ya. Iya, Pak. Bentar saya tak pakai. Share screen-nya boleh dimatikan, Pak Wija? Oh ya, ya sebentar. Bentar ya. Saya tak minum sebentar ya. Tunggu sebentar.
Ini harus tetap stop kan ya, Kak? Iya, Pak, di stop share screen aja, Pak. Ya, sebentar. Sudah on kamera ya. Sudah tak stop ya? Masih ada, ya, Pak. Masih ada. Nah, Gonku sudah, wis tak- Pak. Hah? Sudah, Pak, sudah. Oke. Ya. Sudah kelihatan saya baca saya kan? Ya, seperti Sudah, ini Pak. saya. Saya seperti ini. Jadi terus terang, ini kan saya sebetulnya stroke ringan, tapi untungnya memori saya masih bagus. Kemudian bisa jalan meskipun sudah ya sedikit-sedikit kan seperti itu. Jadi saya waktu mau ujian S3, saya pernah jatuh naik motor waktu itu di Jogja 2014, jatuh kepala saya, terus tidak saya rasakan, baru sekarang bisa rasakan. Jadi baru sekarang ini, aduh ternyata efeknya seperti ini, seperti itu. Ya, ya masih muda kan? Masih, Pak. Ya sudah ya, emang Bu Sri siapa? Dosen teknik lingkungan sih, Bu Sri siapa lengkapnya? Sumiati ya? Iya, Pak. Ya, itu dulu mahasiswa saya juga waktu doktor saya yang uji seperti itu. Jadi mungkin ya kelihatan masih muda tapi tetap umur saya sudah 60 tahun. Katanya sih awet muda, bener enggak? Oke, gitulah. Silakan kalau mau di screen sebagai bukti ya. Izin ya, Bapak, untuk mendokumentasikannya. Oke, ya. Saya tak action dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Iya, masih Lail- demo on cam lagi nggak? Laili. Itu Mulai. format kita, Pak. Itu wakil saya, Pak. Oh Laili, Pak. yes. Oke, sebentar ini. Kalau ada WA gini masuk enggak? Kamu bisa baca enggak? Misal ada WA, saya kan WA juga. Pas kuliah ada masuk juga. Bagaimana, Pak? Kalau ada WA masuk gini kan, kamu bisa baca semuanya? Oh, enggak bisa, Pak. Ya oke. Ya udah. Itu saya tahu Ella, kemudian Faisal, Bintang yang sering ya. Ini dua-duanya sering ada aksi reaksi lah. Bunga juga. Karena juga Laili. Oke. Silakan sudah on cam semua. Deh, teman-teman, aku izin dokumentasi sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Makasih Kamu ya, disuruh Pak. sama Mas Dayat untuk bukti gini. Ya, sama ada yang nggak join juga, Pak. Jadi, Oh gitu. Betul. Pokoknya nanti kita ketemu nanti pas itu ya. Pertemuan ke-6 lah. 6 terus kita janjian di FSM Asentia, nanti jamnya tak beritahu ya. Yang jelas ditulis ya, Pak. semua itu. Terus Berarti, diingatkan juga materinya untuk di-share. Jadi baik, Pak. seperti itu. Terima kasih semuanya. Bisa mengetahui kondisi saya seperti kayak gini ya. Oke, Ya, Pak. begitu. Bisa saya tutup berarti ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, gitu dulu. Selamat pagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa yang menjalankan ibadah puasa ya. Semoga amalan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Lah, tolong nanti yang siang tolong di WA ya, si siapa? Si yang itu
itu biasanya seperti Oh, yang itu. siang tetap ada kelas ya, Pak, berarti? Tetap ada kelas 6, tetap ada kelas semuanya. Jadi Oh, siang itu siapa ya? Lupa aku siang. Hafiz Baik, apa Pak. siapa? Hafiz apa Oh, siapa itu? Hafiza. Gitu ya. Makasih ya. Iya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Oke, yuk.